Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawati dengan NIM 19112658. Saya dari kelas Informatika 01 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari ujian akhir semester genap saya, mata kuliah Sistem Operasi. Oke, langsung saja. Deadlock. Deadlock merupakan situasi di mana serangkaian proses diblokir, karena setiap proses mengalokasikan sumber dayanya masing-masing dan menunggu sumber daya lain yang diakses oleh beberapa proses lain. Jika salah satu sumber daya sudah dilepas, maka proses akan berjalan. Nah, kondisi yang mengakibatkan deadlock itu ada 4. Yang pertama, mutual exclusion, kedua, halt and wait, ketiga, no preemption, keempat, ada circular wait. Nah, ada 3 contoh deadlock yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan sistem komputer. Dan di sini saya hanya mengambil 3 contoh sesuai soal yang diberikan. Kasus pertama adalah deadlock pada lalu lintas di jembatan. Pada sebuah jembatan kecil yang hanya mampu dilewati oleh sebuah kendaraan roda 4 atau mobil. Secara kebetulan, pada waktu yang sama, terdapat sederetan mobil dari dua arah kiri kanan yang berlawanan melintasi jembatan tersebut. Hal ini menyebabkan kemacetan yang sangat panjang hingga beberapa kilometer. Karena sama-sama memiliki kepentingan, maka sederetan mobil tersebut, baik yang berasal dari kiri maupun baik dari kanan, tidak ada yang mau mengalah. Sekalipun ada yang mau mengalah, tidak ada jalan keluar, karena kemacetan mobil yang terbentuk sudah terlalu panjang. Inilah yang disebut starvation, akibat terjadinya deadlock atau jalan buntu. Kasus kedua ada deadlock pada kasus di persimpangan. Di sebuah persimpangan jalan, pada suatu saat, sistem yang mengatur lalu lintas di persimpangan tersebut mengalami error. Sedangkan kita tahu bahwa persimpangan di daerah tersebut tidak pernah sepi, sangat-sangat ramai dengan kendaraan. Semua kendaraan yang terjebak dalam kondisi tersebut tidak mampu berbuat banyak kecuali diam di tempat. Karena apabila salah satu dari kendaraan itu maju atau mundur, maka kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Kasus ketiga adalah deadlock di sebuah pintu kecil. Pada sebuah rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri yang memiliki berat badan lebih dari biasanya, atau bisa dibilang gemuk. Kebetulan, pintu untuk keluar rumah hanya bisa dilewati oleh salah satu dari kedua orang tersebut. Bisa dibilang untuk ukuran orang yang gemuk, itu pintu sangat kecil gitu loh. Nah, pada suatu pagi, di saat yang bersamaan, suami istri tersebut sama-sama ada keperluan mendadak dan sangat mendesak, sehingga mengharuskan keduanya untuk keluar rumah di saat yang sama. Dari kedua manusia itu, sama-sama keras kepala, dan tidak ada yang mau merelakan salah satu di antaranya untuk keluar duluan. Keadaan ini berlangsung hingga berjam-jam, tidak ada yang mundur ataupun yang maju. Lanjut ke materi selanjutnya. Ada resource allocation graph. Resource allocation graph adalah sebuah cara visual atau matematika untuk menentukan apakah ada deadlock ataupun kemungkinan terjadinya deadlock. Sebuah panah dari proses ke resource menandakan proses meminta resource. Sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah instance dari resource telah ditempatkan ke proses. Proses adalah lingkaran, resource adalah kotak. Titik-titik merepresentasikan jumlah instan dari resource dalam tipe. Meminta poin-poin ke kotak. Perintah datang dari titik. Fakta dasar dari resource allocation graph menunjukkan bahwa
Apabila pada graf tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Namun, apabila pada graf terdapat siklus sistem, kemungkinan deadlock dengan ketentuan yang pertama, jika pada setiap sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Yang kedua, jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka kemungkinan terjadi deadlock. Lanjut. Resource allocation graph yang menunjukkan sistem komputer dalam keadaan deadlock dan tidak deadlock. Jika terjadi deadlock, contohnya, proses P1, P2, dan P3 terjadi deadlock. Proses P2 menunggu sumber daya dari R1 yang dibawa proses P3. Proses P3 sebaliknya menunggu proses dari P1 atau P2 melepas sumber daya R2. Proses P1 menunggu proses P2 melepaskan sumber daya dari R1. Ini terjadi deadlock. Kemudian jika tidak terjadi deadlock, nah, bisa dilihat proses P4 kemungkinan melepas tipe sumber daya R2. Sumber daya tersebut kemudian dialokasikan untuk P3 dan akan menghapus siklus. Jadi tidak akan terjadi deadlock. Lanjut ke materi berikutnya. Memori virtual. Nah, algoritma page replacement. Secara umum, diinginkan yang mempunyai rata-rata page fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah page fault. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Untuk menentukan jumlah page fault untuk string acuan dan algoritma page replacement tertentu, harus mengetahui jumlah page frame tersedia. Juga harus diketahui, semakin tinggi jumlah frame, lebih tinggi, semakin rendah jumlah page fault. Nah, di sini ada contoh soal dari UAS yang saya kerjakan. Ada page reference stringnya 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6. Nah, yang ditanyakan itu berapa banyak page fault yang akan terjadi untuk algoritma page replacement RU replacement, FIFO replacement, optimal replacement dengan asumsi 3 dan 4 frame. Nah, mari kita kerjakan. Nah, dimulai dari LRU replacement. Pada algoritma page replacement LRU, ketika ingin mengganti angka selanjutnya atau merefresh dengan melihat ke belakang angka yang sudah lama digunakan atau jarak yang paling jauh dengan angka yang ingin diganti. Jadi, seperti ini. Ini saya contohkan yang frame 3. Ini F1, F2, F3 ini sebagai frame ya. Frame 1, frame 2, frame 3. Nah, 1, 2, 3, 4, 2, 1 ini tadi page stringnya.
Ya, yang pertama, frame 1 akan diisi oleh angka 1 atau backstring 1. Di sini tadi kosong, maka langsung diisi 1. Karena berbeda, kita kasih tanda huruf F. Kemudian backstring kedua ada 2. Ini akan dimasukkan ke frame 2 karena frame 1 sudah terisi. Karena tadi frame 2 dan 3 kosong, maka dimasukkan secara urut. Kemudian yang ketiga ini dimasukkan pada frame ketiga juga. Karena tadi di sini juga kosong. Ini kan melanjutkan sebelumnya. Ini ditulis diinisialisasikan failed. Nah, kemudian di sini ada 4. Backstring yang keempat ini adalah 4. Di sini kita harus merefresh atau mengganti angkanya ini. Caranya gimana sih? Nah, proses penggantian di sini itu dicari yang paling tidak lama digunakan atau yang terakhir digunakan. Jadi yang sebelumnya backstringnya kan 3, ini tuh terakhir digunakan. Ini 3. Ini 2, ini yang tadi terakhir digunakan, ini 1 terakhir digunakan. Jadi ini. Nah, maka di sini kan yang terakhir digunakan itu adalah 3. Maka yang di replace atau yang diganti itu yang ketiga. Yang duanya tetap sama. Karena ini berbeda, tidak ada yang sama, kita diinisialisasikan dengan F atau failed. Nah, lanjut ke sini, ke proses berikutnya. Ini sama, ada di dalam frame-nya. Jadi kita lanjutkan saja, namun tetap ditandai ini, angka 2 ini adalah terakhir yang digunakan. Namun diinisialisasikan dengan huruf T. Saya ini menginisialisasikan sebagai false dan true. Karena true itu saya anggap itu sama gitu loh. Nah, kemudian ini kan juga sama, saya tulis true. Terus ini berbeda. Di sini kan saya tadi yang digunakan terakhir itu yang angka 1. Karena terakhir digunakan 1, yang ini tadi terakhir digunakan 3. Ini loh maksud saya tuh yang backstringnya itu berarti terakhir digunakannya dalam frame ini, dalam ketiga frame. Berarti 5 ini nanti menggantikan di frame 1 pada angka 1 ini, karena angka 1 ini tadi terakhir digunakan. Gitu. Dan seterusnya. Nah, backfill ini itu menghitung yang failed ini, atau saya bilang false ini. Yang pergantian ini. Itu backfill, berapa banyak pergantiannya. Pada frame 4 juga sama, metodenya sama yang di atas. Oke, lanjut. FIFO replacement. FIFO atau yang dikenal dengan first in first out pada algoritma back replacement ini, ketika ingin mengganti angka selanjutnya atau merefresh dengan melihat angka sebelumnya, harus terpakai maksimal 4 kali atau yang sudah paling terbanyak terpakai itu yang digunakan atau yang diganti dengan angka baru. Ini langsung kita contohkan ya. Langsung kita jawab. Ini pada frame 3. Ada 3 frame. Ini sama ya metodenya sama tadi. Kosong diisi. Karena berbeda di inisialisasi FFF. Kemudian ini angka 4 ini. Karena di sini sudah tidak tersedia frame, maka angka 4 ini harus menggantikan yang sebelumnya. Nah, yang sebelum ini cara menggantinya tuh gini. Cari halaman yang paling lama digunakan. Yang paling lama digunakan tuh maksudnya gimana sih? Nah, ini loh. Bisa dilihat paling banyak digunakan ini. Ini berarti paling banyak digunakan pada pertama, kedua, ketiga. Ini paling banyak digunakan. Maka angka 1 yang akan digantikan dengan
angka 4 ini. Kemudian lanjut ke angka 2. Angka 2 kan ada ya, jadi tetap ditulis sama seperti ini. Ingat, jika angka backstring-nya sama dengan yang ada di frame, itu ditulis inisialisasi T biar tidak keliru, atau tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian ini 1 juga belum ada kan. Nah, tadi kita mulai kan yang halaman sebelumnya itu yang paling banyak kan yang 2. Bisa dilihat kan, ini 4, ini ada 2, ini cuma 3. Nah, berarti ini yang diganti yang paling banyak sebelumnya terpakai itu. Oke, pokoknya lanjut kayak gitu. Terus nanti dihitung backfill-nya juga tergantung kalian inisialisasinya yang ini. Berapa kali sih diganti gitu loh. Backfill itu seperti itu. Kemudian pada optimal replacement. Optimal adalah kebalikan dari LRU, yaitu melihat angka yang terletak di depan angka yang akan di-refresh atau dipakai. Angka tersebut akan diganti saat jarak angka yang akan di-refresh terletak jauh dari angka yang terpakai, atau angka yang sudah tidak lagi terpakai. Langsung saja ke jawaban dari soalnya tadi. Optimal replacement ini tuh bisa dijelaskan kayak gini lebih singkatnya. Cara pergantiannya, lihat dulu di sebelah kanan atau halaman berikutnya gitu loh. Nah, dilihat mana sih yang tidak lagi digunakan pada waktu kemudiannya gitu loh. Misal ya, ini diisi sama karena ini kan kosong-kosong ya tadi ya, terus diisi sama seperti metode sebelumnya. Kemudian yang ini karena tidak ada frame lagi, ini kan harus diganti. Nah, pergantiannya ini tuh dilihat dari angka berikutnya atau halaman berikutnya. Mana sih dari angka sebelumnya ini yang tidak lagi terpakai di angka berikutnya atau paling lama akan terpakai lagi gitu loh. Nah, di sini yang akan menggantikan 4, kalau dari 1, 2, 3, di sini paling lama digunakan kembali adalah 3. Maka yang akan digantikan oleh 4 adalah angka 3. 3 ini digantikan oleh 4. Dan jangan lupa ditulis inisialisasinya biar tidak lupa. Kemudian ini replacement 2 sudah ada, ditulis saja biasa. Terus ini juga angka satunya juga, terus ini angka 5. Mana sih yang akan digunakan kembali atau yang tidak akan digunakan kembali? Maksud saya pergantiannya itu mana yang tidak akan digunakan kembali pada saat proses berikutnya ini setelah pergantian. Nah, dari angka-angka ini 1, 2, dan 4, angka yang tidak lagi digunakan atau paling lama tidak digunakan adalah 4. Coba dilihat, tidak ada kan? Maka 4 akan digantikan oleh 5. Begitu terus seterusnya. Metodenya seperti itu. Jadi backfill-nya ada 8. Coba nanti dihitung fill-nya ini ada 8. Di frame 4 juga metodenya sama. Cuman kan bedanya cuma 1, 2, 3 frame. Kalau ini kan 3, nah ini cuma ditambahin 1 lagi frame gitu loh. Oke, itulah presentasi dari saya. Mungkin banyak salah kata atau penjelasan saya kurang lengkap. Saya mohon maaf dan terima kasih karena telah memberikan perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.